Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami datang mengucapkan terima kasih oleh karena Engkau Bapa kami, Allah yang sudah menjadi manusia, Yesus Kristus namanya, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, dan Dia juga yang sudah mempersiapkan hati kami, membukanya dengan lebar-lebar sehingga kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara lewat lidah mulut bibir hamba-Mu ini di masa Advent, khususnya minggu depan kami akan masuk dan memperingati akan hari kelahiran-Mu 25 Desember. Tuhan, kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini betul-betul akan diubah jadi rema, berkuasa, hidup, dan memberikan kepada kami pencerahan untuk kembali mengerti dengan sesungguhnya Allah yang begitu besar kasih-Nya, Allah yang selalu siap menganugerahkan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat REC. Saya kembali sambut, ada Mario, ada Pak Toman, ada Bu Ike, Christine, Chen Lincoln, Pak Ian, Bu Lili, istri saya, dan juga saya sendiri. Oke, berbahagialah kita yang tidak menyia-nyiakan waktu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat akan pembacaan dalam Injil Lukas pasal yang pertama, itu lengkapnya ayat 5 sampai ayat yang ke-25, perihal pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang kita sudah tadi baca bersama-sama mengingatkan kepada kita bahwa sekarang ini yang namanya order barang itu bisa instan. Ya, saudara dan saya bisa pesan sesuatu and then mendapatkannya mungkin 1 jam kemudian. Atau hampir kebanyakan orang
merasa kesulitan dalam hal menunggu, saudara. Mungkin kalau ada yang bisa lebih cepat lagi, in 1 second, gitu, wah kayaknya seneng banget. Jadi sebetulnya ada pelajaran buat kita semua, pelajaran yang sangat berharga ketika kita harus menunggu. Apa pelajarannya? Yaitu belajar sabar. Saya baca seorang filsuf dari Prancis berkata, terjemahan sederhananya seperti ini: menunggu dengan sabar tanpa kehilangan pengharapan itu merupakan fondasi dari kehidupan spiritual kita. Jadi kalau kita seringkali Tuhan izinkan untuk menunggu sesuatu, berarti Tuhan sedang mengajar kita untuk tetap bersabar. Jadi dengan hal ini saya teringat dengan kisah yang tadi kita baca bersama-sama dalam Injil Lukas, kisah pasutri, pasangan suami istri tadi, Zakaria and Elizabeth istrinya. Mereka sudah menunggu cukup lama. Ayat yang ke-7, di situ dikatakan mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hampir setiap tahun at least di dalam 4 minggu atau 5 minggu dalam bulan Desember, at least ada satu perikop bicara tentang Zakaria dan Elizabeth. Apakah saudara tahu arti nama Zakaria? Zakaria artinya dia yang diingat Tuhan. Dengar sekali lagi, nama Zakaria artinya dia yang diingat Tuhan. Nah, dengan pengalaman hidupnya bersama dengan istrinya, bukankah ini sebuah ironi yang menyakitkan? Memiliki nama yang berarti Tuhan mengingat. Tetapi selama bertahun-tahun sampai mereka usianya lanjut, tetap menunggu. Dan doa yang mereka panjatkan seolah-olah tidak kunjung dijawab sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan sudah melupakannya sama sekali. Saudara, ada sebuah artikel yang saya baca, Living by Faith. Do you struggle with doubts about God's power? Dan kalau kita meragukan akan kuasa Tuhan akhir-akhir ini, alasannya karena Dia tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan tidak menjawab doa kita apa yang kita harapkan. Mungkin itu salah satu reason. Tuhan mengajar kita untuk menunggu. Bukan berarti Dia tidak mendengar doa kita. Bukan berarti Dia tidak menjawab apa yang kau inginkan dan kau harapkan. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita di dalam rencananya yang lain dengan pikiran kita. Tuhan tidak menjawab doamu yang sesuai dengan harapanmu karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang kau pikirkan, dari apa yang kau lihat. Living by faith is not a matter of expecting God to do what you want, but of trusting Him to do what He desires. Mari kita bersama-sama kembali kepada apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bukan apa yang ingin kita lihat dan apa yang kita harapkan terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada kisah pasutri tadi. Di dalam Lukas pasal yang pertama 1-25, semuanya berubah. Dan ada seorang malaikat namanya Gabriel. Dia menampakkan dirinya kepada Zakaria dan berkata bahwa dia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini berita yang sangat luar biasa. Berita yang sangat mengejutkan sampai Alkitab katakan mereka makin takut, makin gemetar. Apalagi Zakaria sebagai sang suami yang tahu persis siapa istrinya, yang dia sadar usia mereka sudah lanjut,
memberikan tanggapan, ini mustahil, kata dia. Sulit bagi Zakaria untuk percaya kalau dia akan punya anak. Nah, konsekuensinya apa, saudara? Menunjukkan ketidakyakinannya, menunjukkan tidak punya imannya. Ada konsekuensi kalau kita ragu akan kuasa Tuhan. Ada konsekuensinya, ada akibatnya, saudara. Dan ini yang dialami oleh Zakaria juga. Malaikat harus memberikan kepada Zakaria radang tenggorokan yang parah, saudara. Yang akhirnya membuat dia tidak bisa bicara. Dibuat bisu, saudara. Sampai anak laki-lakinya itu lahir 9 bulan kemudian. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak teman-teman yang ada di dalam Zoom service hari ini, yuk kita introspeksi diri kita. Masa Advent, persiapan kita untuk masuk ke dalam Natal yang sesungguhnya, di mana kita merayakan akan hari kelahiran Tuhan kita yang telah menjadi manusia. Biarlah kisah Zakaria dan Elizabeth ini boleh mengingatkan kita bahwa tanggapan iman ketika kita harus menunggu adalah berdoa. Sikap atau respon iman kita ketika Tuhan mengizinkan kita harus menunggu sesuatu, hanyalah kita berdoa. Makanya Gabriel berkata kepada Zakaria dalam ayat yang ke-13, doamu telah dikabulkan. Nah, biarlah perkataan Gabriel ini menyiratkan apa yang telah dilakukan Zakaria dan Elizabeth selama mereka menunggu masa yang panjang. Doamu telah dikabulkan. Artinya mereka bertekun dalam doa, saudara. Bagian kita berdoa, selebihnya itu bagian Tuhan. Jadi Zakaria dengan Elizabeth, mereka tetap berdoa meskipun situasinya tidak berubah seperti yang mereka harapkan. Elizabeth dengan Zakaria terus menantikan Allah, sekalipun mereka tertekan secara sosial, ya, dicemooh oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Mereka merasa kecewa dan mereka tidak bisa melihat solusi atas masalah mereka. Dan kita lihat ketekunan Zakaria dengan Elizabeth memang tidak sempurna. Perhatikan ayat 20. Engkau tidak percaya akan perkataanku, kata firman Tuhan, yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, penekanannya di sini adalah seringkali kita berdoa, tapi iman kita nggak ada di situ. Zakaria dengan Elizabeth terus berdoa, tapi Tuhan tahu iman yang dimiliki oleh Zakaria. Makanya dia memberikan tanggapan, ini mustahil. Akhirnya Tuhan buat dia bisu, saudara. Tuhan buat dia tidak bisa berbicara sampai Yohanes Pembaptis lahir. Bukankah kita seringkali seperti itu? Kita doa meremnya kuat sampai nggak ngelihat apa-apa. Mungkin kita doa sampai di kamar yang tersunyi sekalipun, sampai kita kunci, nggak ada satu orang pun yang dengar, hanya Tuhan yang dengar. Tetapi jujur, apakah kita percaya? Apakah kita mengimaninya? Atau masih tetap apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu yang masih tetap menguasai hati dan pikiran kita ketika kita berdoa kepada Allah yang punya otoritas atas segalanya. Nah, meskipun Zakaria kurang beriman, Allah kita tetap menyatakan mujizatnya. Haleluya. Ya, tapi jangan kita jadikan satu pegangan kata-kata ayat ini. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Itu meninabobokan kita, memanjakan kita. Memang Allah adalah kasih. Allah tetap setia. Ya. Kembali kepada Zakaria, walaupun dia kurang beriman, tapi Allah
tetap menyatakan mujizatnya. Saudara, dalam masa persiapan Natal tanggal 25 Desember ini, walaupun kita akan kembali lewat Zoom, coba think about the best one kita persembahkan kepada Tuhan. Nanti kita akan diskusi, kita perlu input-input. Mungkin saudara sudah mulai melihat YouTube Christmas celebration from other country, from other churches. Mungkin ada ide-ide yang why not kalau kita buat seperti ini? Why not kalau acara seperti ini kita juga lakukan? Nah, I need your input supaya kita bisa celebrate buat Christmas 2020 ini walaupun in different situation, tetapi spirit kita tetap Christmas spirit. Ya, jadi sebagai persiapan Natal ini mengingatkan kita bahwa sekalipun iman kita tidak selalu kuat, namun Allah tetap datang dalam kesetiaannya. As a human being, saya bisa ragu, saya bisa mengalami depresi. Saya percaya saudara pun sama dengan saya. Bisa patah semangat, rasanya ingin menyerah. Tetapi ingat hal ini, Zakaria sekalipun kurang beriman, tapi Allah tetap menyatakan mujizatnya. Sekalipun saudara dan saya bisa ragu akan kuasa Tuhan, begitu tekanan demi tekanan menghimpit kita sehingga kita depresi, sakit penyakit, situasi. Saudara yang mengikuti akan prayer meeting lewat Zoom, saya saksikan dan saya sharing kepada saudara. Di dalam bulan Desember ini buat saya dengan keluarga, a lot of problem, a lot of hal yang bisa saja membuat kami depresi. Tetapi at the end, ya, Tuhan tunjukkan apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, dan itu yang Tuhan sudah siapkan. Kita tidak tahu rencana Tuhan, tapi yang penting bagian kita, mari kita tetap berdoa. Ya, jangan mudah menyerah. Allah tetap datang dalam kemurahannya. Kisah Zakaria dan Elizabeth adalah kisah yang indah, sekalipun mendatangkan frustasi. What do you mean, Pak Pendeta? Dengar, kisah Zakaria dan Elizabeth begitu indah. Kenapa? Karena penantian panjang mereka berakhir dengan doa yang terjawab. Haleluya. Saudara, sepanjang apa sih? Perlu berapa lama kita berdoa? Perlu berapa tahun Pak Pendeta kita terus berdoa sampai Tuhan jawab? Kita tidak bisa menentukan berapa lama kita harus berdoa. Tapi yang indah dari kisah Zakaria dan Elizabeth, penantian panjang mereka berakhir dengan doa yang terjawab. Lalu kisah mereka juga mendatangkan frustasi. What do you mean? Kita tahu bahwa tidak semua doa kita dijawab dengan cara yang serupa. Sempat mereka frustasi. Pernyataan sikap dari Zakaria, bukankah itu sikap yang frustasi? Itu mustahil. Nggak mungkin, kami sudah tua. Istriku mandu, nggak mungkin bisa punya anak. Sometimes kita pun mengalami hal yang sama, bukan? Disuruh sama Tuhan tunggu. Dan kita tidak sabar, akhirnya kita frustasi, akhirnya kita kecewa, akhirnya kita merasa tertekan, depresi, patah semangat, dan easy to give up. Saudara, kita perlu tetap tenang, menunggu anugerahnya dicurahkan di tengah masa pandemi. Percayalah, Allah pasti akan membuat segalanya baru. Tepat waktu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. In His time. Sebab itu, bersikaplah seperti Zakaria dan Elizabeth. Kita akan tetap menunggu sampai anugerahnya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena firman-Mu ya dan amin. Kami berterima kasih oleh karena rencana-Mu selalu indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sempurnakan akan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami.
di dalam batin kami, dan akhirnya boleh berbuah lewat hidup kami hari lepas hari. Rencanamu dalam hidup kami boleh terjadi. Tolong kami supaya kami tetap tekun berdoa, bersabar, menunggu Engkau mencurahkan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian, kita nyanyikan satu pujian. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku